Eduardo Perez fokuskan kolektivitas kuatnya. Persebaya Surabaya saat ini tengah bersiap untuk menghadapi laga penting melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dinanti oleh para pendukung kedua tim, mengingat persaingan ketat yang terjadi di papan atas klasemen. Dengan Edu Perez yang memimpin tim, Persebaya bertekad untuk meraih poin penuh di kandang PSM. Fokus utama Perez adalah meningkatkan kolektivitas tim, sebuah strategi yang diharapkan mampu membawa hasil positif. Edu Perez, pelatih asal Spanyol yang kini menukangi Persebaya, menekankan pentingnya kolektivitas dalam permainan. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga tim yang memerlukan kerjasama yang solid di antara para pemain. Kolektivitas adalah kunci. Kami harus bermain sebagai unit, bukan sebagai individu, ujar Perez dalam sebuah wawancara. Strategi Perez ini terlihat jelas dalam sesi latihan, di mana ia banyak menekankan latihan taktik tim dan komunikasi antar pemain. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antar pemain di lapangan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efektivitas serangan maupun pertahanan. Contohnya, latihan skenario permainan dalam situasi tekanan tinggi dan koordinasi dalam transisi antara menyerang dan bertahan menjadi fokus utama dalam sesi latihan. Transfer pemain baru Persebaya Surabaya. Kekurangan striker Persebaya akhirnya tertutupi setelah Diogo Mauricio menjadi orang terakhir yang didatangkan untuk melengkapi skuad Persebaya musim ini. Kedatangan striker baru Mauricio yang diplot untuk mengisi posisi penyerang dianggap sebagai solusi atas krisis gol bajul ijo, sebutan Persebaya, di awal musim Super League 2025-2026. Mauricio sebelumnya memang tampil gemilang bersama tim-tim lain. Ia datang dengan reputasi yang tak perlu diragukan. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi penghubung dan memecah kebuntuan bagi lini serang Persebaya, yang selama ini terlalu bergantung pada permainan sayap dan umpan silang. Pengumuman kedatangan Mauricio sekaligus menutup rumor kembalinya Marcelino Ferdinand. Sebelumnya, sempat beredar rumor bahwa Persebaya akan memulangkan wonderkid-nya itu dari Eropa. Dalam sebuah podcast di Suara Surabaya, Presiden Persebaya, Azrul Ananda, sempat merespon rumor itu. Intinya, dia menyebut pemulangan Marcelino dikembalikan pada keputusan pemain tersebut. Menang besar Perez mengaku belum puas. Pelatih asal Spanyol tersebut menyoroti celah di lini pertahanan yang kembali menjadi pekerjaan rumah. 2 kali gawang Hernando Aris Sutaryadi bergetar, dan itu dianggap sebagai alarm serius menjelang pertandingan berikutnya. Gol pertama Bali United tercipta pada menit tambahan babak pertama. Dari skema crossing Taimon Gopel, bola berhasil diteruskan Boris Kopitovic usai bekerja sama dengan Irfan Jaya. Situasi ini memperlihatkan lemahnya konsentrasi bek Persebaya dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Meski begitu, Persebaya mampu membalas dengan pesta gol yang membuat ribuan bonek bergemuruh. Namun sorotan tetap tertuju pada rapuhnya barisan belakang yang dianggap belum stabil sejak laga pertama musim ini. 2 kemenangan beruntun termasuk saat melibas Bali United disebut sebagai hasil dari evaluasi yang terus dilakukan. Perez mengapresiasi mental juang anak asuhnya yang tetap tampil habis-habisan meski sempat berada di bawah tekanan. Para pemain hari ini telah memberikan segalanya untuk klub, untuk para pendukung, dan mendapatkan semua kepercayaan kami, ucap Eduardo Perez. Jelang laga El Clasico PSM vs Persebaya. Duel klasik ini akan berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sulsel, Minggu 31 Agustus 2025, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Pertemuan ini selalu ditunggu karena mempertemukan 2 klub tertua sekaligus paling bersejarah di Indonesia. PSM berdiri pada 2 November 1915 dan kini berusia 110 tahun. Sementara Persebaya lahir pada 18 Juni 1927 yang sudah menginjak usia 98 tahun.
Rivalitas keduanya telah terjalin sejak era Perserikatan 1931-1994, di mana PSM mengoleksi 5 gelar juara dan Persebaya 6 gelar. Jelang laga ini, PSM Makassar datang dengan catatan kurang meyakinkan. 3 laga awal musim ini hanya berakhir imbang, membuat tim asuhan Bernardo Tavares baru mengoleksi 3 poin dan tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara. Masalah utama Juku Eja ada pada chemistry tim yang belum sepenuhnya terbentuk, meski gaya main bertahan rapat dan serangan balik cepat masih jadi ciri khas. Sebaliknya, Persebaya Surabaya tampil lebih menjanjikan. Tim asuhan Eduardo Perez berada di peringkat keempat dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Bajul Ijo menunjukkan progres positif dengan permainan cepat dari kaki ke kaki dan mengandalkan kecepatan sayap. Pelatih akui Persebaya masih banyak kekurangan. Pelatih Eduardo Perez merasa perlu berpijak ke bumi meski Persebaya menang telak kontra Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 23 Agustus 2025 malam lalu. Menurut Edu, sapaan akrabnya, banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama lini belakang Persebaya. Kebobolan 2 gol dari penyerang Bali United, Boris Kopitovic dan Irfan Jaya, menandakan ada yang perlu dievaluasi dari pemain belakang Persebaya. Duet Ristung Mitrevski dan Dime Dimov di sektor bek tengah belum sempurna, terlihat gugup saat menjaga para penyerang Bali United. Meski demikian, pelatih berkebangsaan Spanyol itu memuji pemain asingnya itu. Mereka memainkan fantastis. Kami menjalani pertandingan yang sangat-sangat sulit menghadapi para penyerang Bali yang punya kualitas, ujar Eduardo Perez dilansir dari laman klub. Yang jelas, tim kepelatihan tetap akan melakukan evaluasi meski meraih kemenangan besar pada laga kandang ini. Kami masih harus bekerja, meningkatkan diri dan membuktikan pada pendukung kami bahwa kami bisa berbuat banyak, tuturnya. Persebaya kini menempati peringkat keempat klasemen Super League 2025-2026 dengan 6 poin, hasil dari 3 kali bertanding. Persebaya saat ini fokus menghadapi laga pekan keempat melawan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Minggu 31 Agustus 2025 mendatang. Cara Perez nikmati kemenangan Persebaya Surabaya. Eduardo Perez punya cara unik menikmati kemenangan Persebaya Surabaya usai melibas Bali United dengan skor mencolok 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu malam dengan santai sejenak menikmati momen bersejarah. Hasil ini bukan hanya kemenangan biasa, tetapi juga menjadi momen bersejarah bagi Green Force. Sejak 25 Maret 2022, Persebaya Surabaya selalu gagal meraih poin penuh atas Serdadu Tridatu. Namun di pekan ketiga 2025-2026 ini, rekor buruk itu akhirnya runtuh dengan cara yang sangat meyakinkan. Pertandingan berlangsung sengit dengan total 7 gol tercipta. Persebaya Surabaya tampil agresif dan mampu menguasai jalannya laga sejak menit awal. Pelatih Eduardo Perez tampak sangat puas dengan penampilan timnya. Ia menyebut kemenangan ini adalah hasil kerja keras pemain, sekaligus bukti Persebaya Surabaya bisa tampil berbeda. Ini adalah pertandingan yang diinginkan oleh semua pemain dan pelatih. Hari ini, kita tahu ini pertandingan yang penting bagi kami karena sebelumnya kami kalah di kandang, ujar Eduardo Perez. Eduardo Perez mengaku tidak banyak mengubah susunan pemain sejak awal musim. Ia tetap mempercayai starting 11 yang sama, hanya saja dengan pendekatan strategi yang lebih tepat. Kami memainkan cara yang terbaik dengan memberikan 3 poin untuk supporter dan semua orang, imbuh Eduardo Perez. Pentingnya kemenangan atas Bali United. Menurut pelatih Persebaya Eduardo Perez, kemenangan tersebut sangat penting bagi timnya, sebab tim Kota Pahlawan menelan kekalahan pada laga pertama di kandang. Ini permainan yang sangat penting bagi kita karena kita kehilangan permainan pertama di rumah, ungkap Eduardo usai laga.
Atas hasil tersebut, Eduardo Perez mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Penggawa Green Force dinilai tampil dengan permainan terbaik. Sekarang kita perlu bertenang sedikit, lalu berpikir tentang laga berikutnya, lanjut Eduardo. Kita tahu ini pertandingan yang sulit karena Bali memiliki pemain berkualitas, tegas mantan pelatih PSS Sleman tersebut. Sementara Kapten Persebaya Bruno Moreira Soares mengatakan bahwa kemenangan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain. Namun winger asal Brasil tersebut meminta rekan setimnya untuk tidak berpuas diri, sebab masih banyak evaluasi yang harus dilakukan. Tentu saja ini baru permulaan, kita masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Kita harus menunjukkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada pendukung, kita bisa melakukan lebih untuk Persebaya. Tutup Kapten Persebaya Bruno Moreira. Modal besar Persebaya hadapi PSM Makassar. Kemenangan laga pekan ketiga Super League 2025-2026 ini menjadi kemenangan kandang perdana Persebaya Surabaya di kompetisi Super League musim ini. Laga kandang pertama saat menjamu PSIM Yogyakarta 8 Agustus 2025, Persebaya kalah 0-1. Hasil yang sempat membuat Bonek dan Bonita meragukan keseriusan Persebaya dalam memenuhi target juara. Kami sangat senang bisa meraih 3 poin di kandang. Kami kalah di pertandingan kandang sebelumnya. 3 poin ini untuk seluruh bonek, kata Francisco Rivera selepas pertandingan hadapi PSIM Yogyakarta. Pemain asal Meksiko itu menilai hasil kemenangan yang didapat Persebaya kali ini berkat persiapan matang sepekan terakhir. Kerja keras itu membuahkan hasil. Kami terus berlari dan berusaha. Kami pantas mendapatkan 3 poin. Kami sudah bekerja dan berlatih sepanjang pekan ini untuk mendapatkan hasil kemenangan ini, pungkasnya Francisco Rivera. Kemenangan dari Bali United menjadi modal penting Persebaya jelang menyambangi kandang PSM Makassar 31 Agustus mendatang. Pengakuan pelatih Bali United setelah kalah. Pelatih Johnny Jensen tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Bali United kalah telak dari tuan rumah Persebaya pada laga pekan ketiga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Bali United mengakui kekuatan Persebaya Surabaya lebih hebat dari skuad Bali United. Bukti ini menjadi ancaman berat bagi tim kontestan Super League yang akan menghadapi Persebaya Surabaya nanti. Meski menguasai jalannya pertandingan dan lini serang Bali United menciptakan banyak peluang di depan gawang Hernando Ari, tetapi hanya 2 tembakan yang menjadi gol. Pemain Persebaya juga efektif saat melakukan transisi, berbeda dengan Bali United. Hasilnya, Persebaya menjebol gawang Mike Houtmeyer dengan 5 gol. Menariknya, 5 gol skuad Bajul Ijo dicetak pemain asingnya. Kemenangan ini membuat Persebaya Surabaya naik di peringkat keempat klasemen Super League 2025-2026 dengan torehan 6 poin. Sinyal kebangkitan Persebaya Surabaya. Duel klasik mewarnai pekan keempat Super League 2025-2026 antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya. PSM Makassar menjamu Persebaya di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu 31 Agustus 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. PSM Makassar harus waspada terhadap kekuatan Persebaya. Sinyal ancaman dikirim tim Bajul Ijo. Persebaya mengalahkan Bali United dengan skor 5-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 23 Agustus 2025 malam. Sepanjang 90 menit laga, Persebaya menunjukkan permainan kolektif, setiap lini begitu cair dan padu. Tambahan 3 poin itu membuat Persebaya berada di papan atas klasemen, peringkat 3 dengan 6 poin dari 3 pertandingan. Kondisi berbeda dialami PSM Makassar. Tim besutan Bernardo Tavares ini tampil kurang meyakinkan di awal musim. Hanya 3 poin dikumpulkan dari 3 pertandingan berujung seri. Motivasi bangkit diusung penggawa pasukan Ramang. Lawan Persebaya menjadi kesempatan meraih kemenangan perdana.
Namun permainan apik diperlihatkan Persebaya sejauh ini di pertandingan terakhir tak lepas dari peran Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko itu menjadi kreator serangan, ditambah lagi dengan kecepatan Bruno Moraia dan Gali Freitas di sektor sayap. Hal ini menjadi bukti sinyal kebangkitan Persebaya Surabaya di Super League musim ini.